Nah, di sini saya akan memperlihatkan Bapak Ibu ya, game-game edukasi. Nah, ini game-game edukasi yang dibuat lewat PowerPoint Bapak Ibu, aplikasi yang Bapak Ibu sudah tidak asing lah pastinya, sudah sering digunakan. Bahkan mungkin intensitas penggunaannya Bapak Ibu itu tiap mengajar bisa menggunakan terus gitu ya. Nah, ini ternyata PowerPoint itu bisa dibuat sebagai media atau eh, game edukasi. Nah, ada apa saja game edukasi yang bisa dibuat lewat PowerPoint, Bapak Ibu? Nah, yang pertama ada game Maze, itu game labirin. Yang kedua game kuis. Yang ketiga game tebak gambar. Dan yang keempat game memori. Sebenarnya masih banyak lagi game-game yang bisa dibuat, tapi pada sore hari ini saya akan memperlihatkan empat saja, Bapak Ibu. Oke, kita mulai yang pertama dengan game Maze. Apa sih Mas game Gemase tadi disebutin terus ya dari tadi Bapak Ibu. Gemase, Gemase, Gemase. Nah, Gemase itu permainan edukatif yang berbentuk alur atau jalur-jalur yang bercabang dan berliku-liku. Permainnya dikenal dengan sebutan labirin. Nah, ini Bapak Ibu, game edukasi biasanya kalau yang offline itu ya Bapak Ibu ya, yang digunakan eh, dalam kertas gitu ya. Itu tuh biasanya dalam bentuknya itu kayak huruf gitu ya, huruf nanti ada titik-titiknya, nanti siswa itu atau ya anak-anak umur masih SD atau TK gitu ya akan menulis atau menghubungkan garis-garis lingkaran sehingga garis-garis lintasan itu sehingga menjadi sebuah huruf gitu ya. Nah, kalau di sini nanti yang akan saya contohkan itu lintasan. Jadi siswa itu harus mengikuti alur lintasan sehingga sampai dengan tujuan. Nah, itu harus konsentrasi Bapak Ibu. Nah, ini manfaatnya apa, Bapak Ibu? Nah, manfaatnya itu Gemase itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Permainan ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi, koordinasi tangan dan mata, dan melatih motorik halus. Nah, seperti ya, Bapak Ibu ya, Gemase dan manfaatnya. Nah, kita coba lihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan awal dari Gemase yang dibuat lewat PowerPoint. Nah, kita coba lihat petunjuknya dulu ya. Nah, ini arahkan mouse untuk melewati labirin yang sudah ditentukan. Hindari meteor dan klik lanjut untuk melanjutkan. Jadi, ada arahan yang pertama itu habis strategi harus menggunakan mouse dan juga melewati labirin yang sudah ditentukan. Yang kedua, nanti ada rintangan berupa meteor. Strategi harus melewati meteor tersebut atau tidak boleh sampai kena meteor. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang saya maksud lintasan ya. Jadi ada tujuan di pesawat ini sampai ke tempat yang seberang kiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pesawat itu nah di sini melewati jalur atau keluar dari jalur yang ini kan jalurnya ini ya. Nah, kalau lewatin ini yang putih, maka akan gagal. Nah, kalau kena yang ini meteor ada meteornya, kalau kena mereka akan gagal juga. Nah, seperti itu. Nah, dia jadi harus membuat uh, mouse ini berjalan dan melewati lintasan ini ya. Nah, tadi contohnya kalau gagal ya, kalau terlalu lama harus cepat dan konsentrasi Bapak Ibu ya. Kalau tidak maka akan gagal. Nah, kalau berhasil maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari sini dia akan diarahkan ke sini gitu. Kalau udah berhasil. Kalau udah menyentuh ini akan ada animasinya. Nah, ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi ya. Jadi sebelum pelajaran mulai atau setelah pelajaran dan jadi mulai ada rada apa namanya ya, tidak konsentrasi. Nah, kita bisa pakai laptop kita Bapak Ibu lalu dibuat tampilkan di proyektor lalu meminta salah satu murid untuk maju dan mencoba game ini gitu ya. Perintahnya kalau mereka gagal ya terlihat jelas di proyektor gitu ya. Kalau berhasil ya terlihat jelas di proyektor juga. Jadi kita bisa meminta partisipan salah satu predidiknya atau predidik kita untuk dapat mencoba game ini di laptop yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini ada rintangannya. Ini yang kedua, Bu Ibu ya. Kita coba. Nah, kalau gagal, saya sering gagal berarti kurang konsentrasi nih, Bapak Ibu ya. Jadi di sini harus
melewati. Nah, kalau berhasil akan seperti ini. Begitu, itu Bapak Ibu ya, contoh GMASE yang Bapak Ibu nanti bisa buat ini. Ini buatnya gampang banget tuh Bapak Ibu. Ini buatnya pakai PowerPoint gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, contoh GMASE Bapak Ibu. Apakah ada yang tertarik? Coba saya ingin tahu di chat, apakah ada tertarik ingin membuatnya atau mencobanya gitu. Tuliskan di kolom chat ya. Dan yang di YouTube juga tuliskan di chat YouTube ya. Nah, oke, ada yang tertarik, tertarik, tertarik. Oke, siap. Pengen tahu caranya. Oke, nanti kalau ada waktu, waktunya cukup, nanti kita akan coba eh, buat Bapak Ibu. Nah, ini game masih. Nah, yang kedua itu game quiz ya. Nah, game quiz itu ya seperti yang kita tahu ya, quiz atau tebak ya, permainan di mana pemain berusaha menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi ada pertanyaan dan dijawab benar atau salah gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu yang pertama mampu meningkatkan pengetahuan ya, karena kuis berisi materi atau berisi pertanyaan. Nah, mungkin nanti kalau salah ya mereka akan belajar, kalau benar berarti mereka akan mempertajam pemahamannya gitu ya, atau mempertajam pengetahuannya gitu. Nah, yang kedua memeriksa pemahaman siswa. Nah, mereka udah benar-benar paham atau belum dengan materinya. Misal kita beri soal-soal kuis yang sesuai dengan materi kita untuk meningkatkan pemahaman gitu ya. Nah, yang ketiga menyenangkan dan mendidik gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu Bapak Ibu. Bentuknya seperti apa sih game quiz ini? Nah, ini salah satu contoh yang saya kemas di PowerPoint. Semoga nampak, udah nampak ya. Nah, ini saya berjudul Petualangan si Andi. Nanti di sini petunjuknya bantu Andi menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi di sini nanti akan ada beberapa pernyataan gitu. Nanti kita akan membantu Andi untuk menjawab pernyataan itu benar ataukah salah gitu ya. Nah, misal di sini nih Pak Ibu. Kita ke soal pertama. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Benar ataukah salah? Seperti itu ya. Nanti kita bantu. Misal benar, kita jawab benar. Misal salah, kita jawab salah gitu ya. Pernyataan ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Kalau misalnya dijawab salah, maka dia akan salah ya. Karena ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang itu eh, pernyataan yang benar. Maka harus diketikkan di sini dengan benar. Nah, nanti kalau mereka menjawab benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Mendoan adalah makanan khas dari daerah Jakarta. Pernyataan benar ataukah salah? Nah, misal kalau mereka menjawab, wah, mendoan itu kayaknya di Jakarta ada, jadi mungkin makanan khas Jakarta gitu ya. Maka mereka menjawab benar, maka jawabannya salah ya, karena mendoan itu bukan makanan khas dari daerah Jakarta, jadi jawabannya salah. Nah, lanjut. Nah, pernyataan selanjutnya, kurma merupakan makanan khas dari Singapura. Per- Pernyataan benar ataukah salah? Nah, kalau mereka jawab salah, nah maka benar ya, karena kurma itu bukan dari Singapura gitu Bapak Ibu. Nah, lanjut sampai selesai ada eh, beberapa soal, 10 soal ya. Nah, seperti itu contoh game quiz. Nah, tadi kan pertanyaan-pertanyaan saya receh ya Bapak Ibu ya. Terlalu mudah mas pertanyaannya. Ya, nanti Bapak Ibu buat sendiri gitu ya, pertanyaan yang sesuai dengan eh, materi Bapak Ibu dan juga sesuai dengan tingkat kesulitan yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti sesuaikan karena di sini di PowerPoint ini itu bisa diketik sendiri Bapak Ibu pertanyaannya ya. Jadi disesuaikan saja, dibuat gitu ya. Nanti kalau mau dibuat lebih sulit dan lain sebagainya itu Bapak Ibu bisa buat sendiri gitu ya.
Next. Nah, ini game memory atau game eh, menebak gambar yang sama gitu ya. Nah, game memory itu permainan sederhana yang bertujuan untuk melatih daya ingat dan konsentrasi. Permainan ini juga dapat meningkatkan fungsi otak lainnya seperti atensi, konsentrasi, dan fokus. Nah, di game memory ini, Bapak Ibu, nanti akan disajikan beberapa gambar. Nanti peneliti itu harus konsentrasi untuk melihat dan juga menentukan mana gambar yang sesuai gitu ya, mana gambar yang sudah eh, misal cocok ya gambar ini sama gambar nomor misal ada 10 gambar yang berpasang-pasangan mereka menentukan misal nomor 5 sama nomor 7 itu gambar yang sama gitu kalau mereka berhasil maka akan benar gitu ya nah Gemori itu manfaatnya sih apa sih Mas? Nah ini manfaatnya Bapak Ibu meningkatkan perkembangan kognitif ya yang kedua meningkatkan konsentrasi meningkatkan kinerja otak dan yang terakhir melatih daya ingat jangka pendek siswa. Oke, kita coba lihat langsung saja bentuk game memory yang dibuat lewat PowerPoint. Ingat, Bapak Ibu, saya tekankan terus ya, ini dibuat lewat PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ketika membuat dan menyajikan ke siswa itu tidak perlu jaringan internet gitu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa yang mungkin daerahnya susah sinyal dan lain sebagainya, maka tidak perlu khawatir. Karena game-game ini Bapak Ibu bisa buat sendiri dan juga tidak perlu jaringan internet. Cukup pakai aplikasi PowerPoint yang biasa Bapak Ibu gunakan lah. Jadi Bapak Ibu selain tidak perlu internet dan juga tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi lain Bapak Ibu. Cukup gunakan yang ada saja yang biasa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Oke, petunjuknya, petunjuk permainan. Dua kartu memiliki gambar yang sama. Klik kartu dan cocokkan gambar yang sesuai setiap kartu. Nah, siap ya? Kita coba mulai. Nah, ini kita coba lihat. Nah, tadi saya lihat gambar nomor 2 ini sama dengan nomor 12 ini. Nah, kalau benar, kita hilangkan. Nah, lalu gambar ini, oh salah, berarti bukan. Nah, kita kasih 3 kesempatan ya. Ini kan salah satu ya. Kalau masih salah lagi, nah ini salah 2. Nah, ini harusnya udah ini ya, karena kebuka. Ini salah. Nah, misal kalau tadi ternyata salah terus nih. Dari 3 jawaban ternyata salah ya. Oh, ini sama ini salah. Buka lagi, salah lagi. Ini menentukan yang ini. Nah, ini baru benar. Kalau misal salah lagi, udah sampai 3 kali, harus diulangi, Bapak Ibu. Diulangi lagi gitu ya. Sampai jawabannya itu benar semua. Jadi ini sama, oh ini sama ini, sama ini, sama ini. Itu bisa dihilangkan juga. Nah, ini tipe yang pertama, Bapak Ibu. Tipe yang bisa dihilangkan gitu ya. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Nah, di sini tadi sudah kita lihat previewnya ya. Gambar mana yang benar dan gambar mana yang cocok dan enggak gitu ya. Ini sama ini cocok. Oke, satu. Nah, ini enggak cocok nih. Kita munculkan lagi kotaknya, ditutup lagi. Ini sama ini, enggak cocok. Kalau ini tadi sama ini. Kalau ini enggak cocok. Nah, ini sama ini nih. Ini sama ini. Oh, udah beberapa kali Bapak Ibu. Harus diulang ya, ini harusnya ya. Oke, saya lihat ini sama ini sama ini. Oh, masih salah juga. Sama ini ya. Ini sama ini sama ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi lewat permainan ini kita dapat melatih siswa untuk dapat konsentrasi nih dari ini mana eh, gambar yang cocok, mana gambar yang enggak gitu ya. Seperti itu. Udah salah terus ya Bapak Ibu ya. Oke, nah seperti itu. Bapak Ibu ya, contoh game memory, jadi ada dua tipe, yang satu dapat dihilangkan, yang
Kedua ini dapat memunculkan kotak kembali. Nah, seperti itu. Nah, game memori itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut yang keempat nih Bapak Ibu. Game tebak gambar. Yaitu permainan asah otak ringan yang menggunakan media gambar. Di mana pemain menebak gambar berdasarkan clue yang diberikan. Jadi nanti ada gambar yang ditutupi. Nanti kita sebagai guru itu membuat clue nih. Ini misal gambarnya Soekarno. Beliau merupakan seorang tokoh nasional gitu ya. Beliau yang membacakan teks proklamasi. Nanti kalau ada peserta yang menjawab Soekarno dan lain sebagainya, dan ternyata jawabannya benar, kita bisa membuka gambar yang tadi kita tutup gitu ya. Itu game tebak gambar, Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Kita menggunakan game tebak gambar. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan clue-clue yang diberikan kan. Oh, clue ini dihubungkan. Oh, ternyata toko ini gitu. Nah, yang kedua, memahami konsep pengetahuan. Jadi diolah gitu pengetahuannya, mengasah otak dan yang terakhir udah pasti karena game tebak gambar eh, dan juga ini edukasi, nah mampu mengasah otak siswa gitu ya. Oke, kita coba permainannya Bapak Ibu, game tebak gambar kita simulasikan ya. Saya ingin Bapak Ibu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan eh, atau merespon gambar apa yang ada di belakang tombol-tombol ini. Nanti saya akan kasih clue. Dan silakan Bapak Ibu memilih dulu nih gambar atau nomor berapa yang akan dibuka dulu untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Atau menjawab gambar yang ada di belakangnya. Nomor dua, nomor dua, nomor satu, nomor satu, nomor lima, nomor tiga. Oke, ya yang terakhir-terakhir banyak kan yang nomor tiga ya. Kita coba lihat nomor tiga. Nah, dari gambar ini apakah ada yang bisa menebak Bapak Ibu? Nah, saya kasih clue ya. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, di Indonesia gitu ya. Nah, nanti Mbak Ibu menjawab nih, oh ah, siapa sih tokoh yang bentuk kupingnya seperti ini gitu. Agak sulit ya kalau bentuk kuping ya. Nah, di sini dia menjawab itu Pak Kusuma, Ibu Rita, Ibu Ririn, Ibu Rina, Ibu Lina Komalasari, Ibu Fatimah dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Jokowi dan lain sebagainya. Oke. Nah, udah banyak ya jawab Sunan Kalijogo ya. Kita buka lagi gambar, misal gambar nomor 7 nih. Wah, ini gambar apa? Oke, Bapak Ibu, ini ada yang ngecat di rombet gitu ya. Jadi dihiraukan saja gitu. Yang ngecat di link apa ini? Link ini jangan diklik. Siapa tahu itu penipuan Bapak Ibu ya. Jadi abaikan saja gitu. Oke, udah pas jawabannya benar ya Bapak Ibu ya. Udah jawab yang banyak Sunan Kalijogo dan lain sebagainya ya. Nah, kita coba buka lagi. Apakah jawaban benar? Nah, ternyata benar Bapak Ibu. Ini merupakan Sunan Kalijogo gitu ya. Nah, kalau udah benar, kita lanjut. Atau bisa juga skenario gini Bapak Ibu. Ketika Pak Didi udah menjawab benar gitu ya, maka Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut materinya atau Pak Didi diwajibkan untuk mencari tentang beliau. Nah, Sunan Kalijogo itu siapa dan lain sebagainya gitu ya. Itu skenario-nya Bapak Ibu. Nah, soal yang kedua, saya ingin Bapak Ibu untuk menebak nih, gambar apakah yang ada di belakang sini. Clue-nya beliau merupakan, ah, di gambarnya dulu deh. Eh, Mau dihapuskan nomor berapa dulu di antara 9 soal ini? Nomor 5, nomor 5, nomor 2, nomor 1, nomor 4, nomor 2, 9, nomor 2.
Oke, banyak nomor dua ya. Kita coba lihat, buka. Ah, udah langsung kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, kalau nomor dua udah langsung kelihatan gitu ya. Kalau nomor itu bisa atas dulu mungkin kalau misal wah nomor 5 dulu dibuka dan lain sebagainya sebelum buka nomor dua gitu ya. Misal di sini nih. Buka nomor berapa dulu? 5 dulu. Nah, jamnya seperti ini tuh siapa gitu ya. Tapi karena tadi memilih nomor dua, udah langsung ketebak wajahnya ya Bapak Ibu udah langsung tahu ya. Ini merupakan Bapak B.J. Habibie gitu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Saya akan kasih clue. Saya akan buka dulu. Sekarang dari saya yang buka ya. Nah, ada gambar bahu seperti ini. Ini foto tempo dulu ya. Kita dapat analisis foto tempo dulu dan clue-nya uh, beliau merupakan salah satu sosok terkenal gitu. Tokoh nasional yang sering masuk di buku PKN gitu ya. Oke, Pak Karno, Pak Soeharto, Pak Karno. Oke, ya. Dari gambar belakang ini kita coba lihat lagi. Nah, oke. Beliau merupakan Pak Karno berarti ya. Kita coba buka semuanya. Ya, benar beliau merupakan Pak Soekarno. Nah, ini Bapak Ibu. Lanjut ke soal yang kedua dengan tadi kan sudah selesai level pertama. Salah satu karakteristik dari game pembelajaran kan yang pertama tadi ada tantangannya. Jadi setelah menyelesaikan satu tantangan, kita lanjut ke yang lebih sulit lagi, tantangan yang kedua gitu ya. Nah, di sini tadi kalau yang pertama ada eh, 9 kotak yang menutupi, kalau sekarang ada 12, jadi gambarnya lebih besar gitu ya. Nah, saya kasih clue, ini merupakan hewan di lautan yang paling besar gitu. Kita buka, nah kita buka 3 kotak, ada yang menjawab hiu, ada yang menjawab paus, ikan paus, lumba-lumba, paus, ikan paus gitu. Oke, kita coba buka. Ya, itu Bapak Ibu ya, itu ikan paus gitu jawaban benar ya. Wah, Bapak Ibu sepertinya udah ya banyak tahu ya, atau enggak Bapak Ibu sudah pernah lihat gambar seperti ini ya yang sudah saya pernah tampilkan gitu ya. Oke, kita soal selanjutnya. Nah kan sudah ada yang pernah, maka sudah pernah tahu. Nah di sini saya kasih clue lagi Bapak Ibu. Eh, ini hewan ya, juga hewan darat. Saya buka gambarnya. Nah ini di padang rumput. Apakah ada yang bisa menjawab nih? Kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat gambar ini, apakah ada yang tahu gitu ya? Ada yang menjawab hibrid singa? Nah, coba lihat dulu. Apakah benar cheetah, harimau? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti saya pernah ya. Kalau menjawab ada tadi hibrid antara singa dan lain sebagainya ini gambar yang berbeda Bapak Ibu. Ini mungkin gambar dari lab juga. Nah, saya tebak nih yang pertama kan ada gambar kuda. Nah, yang selanjutnya itu eh, ini tuh perpaduan antara dua hewan. Hewan selanjutnya apakah Bapak Ibu bisa menebak nih? Kepalanya pasti beda kalau Bapak Ibu udah pernah lihat game-game dari saya yang game tebak gambar itu. Apakah Anda bisa menebak perpaduan gambar antara apa dan apa gitu ya? Kuda dan kalau ini sejenis unggas Bapak Ibu. Setahu saya, saya ingat saya
Ya, yang lupa nama hewan ini karena eh, ini baru ya Bapak Ibu ya, gambarnya gitu ya. Kuda kepala manusia. Oke. Nah ini benar kan beda nih. Ini perpaduan antara hewan, kuda dan juga unggas. Nah Bapak Ibu tebak nih, unggasnya apa gitu yang cocok disajikan dengan kuda ini. Oke, dalam menjawab angsa. Oke, angsa dan kuda kan ini putih-putih semua, masuk. Angsa. Ayam. Ayam juga masuk ya. Ada ayam yang putih ya. Eh, dipotong di Bapak Ibu. Ada bebek juga. Paling banyak Bapak Ibu menjawab apa nih? Yakin? Jawaban angsa, bebek, burung, atau enggak eh, ayam gitu ya. Kuda, bebek. Oke. Bebek, banyak menjawab bebek. Angsa, angsa. Unicorn. Oke. Nah, kita coba buka. Nah, yang benar bebek ya Bapak Ibu ya. Jadi perpaduan antara dua hewan ini. Kuda kepala ayam. Kuda kepala bebek ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu nanti Bapak Ibu bisa kemas ya gamenya ya. Nah, kalau ini gambar ya Bapak Ibu kalau yang sudah sering lihat ini gambar salah satu toko yang Bapak Ibu sudah sering kenal gitu ya, sudah sering lihat gitu ya. Sudah ya akhir-akhir ini pasti Bapak Ibu eh, diperbincangkan gitu ya Bapak Ibu. Ya seenggaknya sekali gitu ya. Dalam bulan ini mungkin udah pernah ya. Pak Nadiem itu jawab-jawab semua. Kayaknya Bapak Ibu sudah kemarin mungkin udah pernah lihat dan lain sebagainya gitu ya. Di sini jawab Ibu Maria, Pak narasumber. Yang pasti bukan saya, Bapak Ibu. Karena saya mungkin tidak pernah diperbincangkan Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga pertama bertemu atau bertemu mungkin dua atau tiga kali saja gitu ya. Nah, di sini udah ya karena mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat ya. Atau udah pernah. Nanti saya ganti gambar deh nanti di pertemuan lainnya ya. Udah banyak yang menjawab Pak Nadiem. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini gambar Pak Nadiem. Nah, begitu Bapak Ibu, itu merupakan contoh penerapan dari game tebak gambar. Bapak Ibu bisa diterapkan untuk apa ya, kayak materinya gambarnya dirubah-rubah dan lain sebagainya gitu ya. Diubah sesuai dengan yang Bapak Ibu mau gitu ya. Misal nih ya, Bapak Ibu bisa ubah juga gambar yang ada di belakang itu dalam gambar rumus gitu ya, rumus matematika dan lain sebagainya. Coba tebak rumus apakah ini? Mungkin eh, rumus Pythagoras dan lain sebagainya gitu ya. Ada gambar P, nah selanjutnya apa dan lain sebagainya. Atau bisa juga gambar fauna-fauna laut. Kalau misal di kelas TK dan lain sebagainya masih mengenal tentang fauna laut dan lain sebagainya itu bisa juga diterapkan di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, eh, ada empat yang game yang bisa dibuat oleh PowerPoint yang saya sajikan ya. Ada game AC, game memori, game tebak gambar, dan game kuis. Nah, dari keempat ini saya ingin tahu Bapak Ibu, profesional ya. Eh, saya ingin tahu Bapak Ibu itu dari keempatnya lebih suka yang mana. Nanti saya ingin tahu apakah tebak gambar dan memori. Oke, tebak gambar, tebak gambar, banyak yang tebak gambar ya. Mungkin banyak yang malah suka tebak gambar gitu ya. Memori mungkin seru ya. Memori kalau ya tergantung situasi ya, bener Ibu Suparni ya, Eh, tergantung situasinya gitu ya. Game memori, tebak gambar. Ya, berarti ada dua yang paling banyak ya, tebak gambar dan juga memori gitu. Kalau game masih dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu berminat ya.